Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi manna 'alaina wa 'alal mu'minin bal wa 'ala jami'il 'alamin binabiyhi wa habibihi wa rasulih wa safihi wa kalimihi wa khalilih insani ainil wujud wa sabab fi kulli mawjud sahibil liwa'il ma'qud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud wa imamir ruka'is sujud sahibil maulidil a'zam wal maqamil afkham al imamil muqaddamil aqdam Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah sekalian dan segenap umat Islam, umat baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun berada rahimakumullah. Wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Waliuddin sekeluarga yang mewujudkan acara yang sangat agung ini hingga kita semua mendapatkan keagungannya, mendapatkan barakahnya bersama-sama, mendapatkan warna-warni anugerah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mencintai, yang mengagungkan, yang taat, yang memuji-muji, yang membela kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita di sore hari ini mendapat keuntungan lagi yang sangat besar. Dan ketahuilah bahwa setiap kita bisa hadir atau bisa mengadakan acara seperti ini, artinya kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali dari Allah, dan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali
melalui wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya di dalam hadis diriwayatkan bahwa nenek moyang kita Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam dulu ketika diturunkan di dunia, beliau menginginkan ampunan dari Allah, menginginkan ada pernyataan bahwa Allah mengampuni kesalahannya. Beliau tidak berani melihat ke langit karena takut oleh Allah. Selama 200 tahun beliau terus memohon ampunan Allah. Beliau menyibukkan siangnya dan malamnya dengan warna-warni ibadah kepada Allah, sampai beliau bolak-balik melaksanakan haji dari Gunung Sarandib, di mana beliau diturunkan di situ, yaitu terletak di Sri Lanka, ke Makkah Al-Mukarramah yang begitu jauh sekali. Dengan jalan kaki beliau tempuh demi karena mengharapkan ampunan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Bukan satu kali beliau melaksanakan haji, tapi sampai 40 kali beliau melaksanakan haji dengan jalan kaki. Lalu di akhir cerita, setelah 200 tahun terlewati, beliau menangis kepada Allah di saat beliau berada di hadapan Ka'bah Baitullah di Makkah Al-Mukarramah, yang saat itu Ka'bah masih merupakan bukit tanah merah yang terus ditawafi oleh para malaikat Allah. Nabi Adam mendapatkan ilham dari Allah. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Beliau mendapatkan ajaran kalimat-kalimat dari Allah, yang dengan kalimat-kalimat tersebut Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Para ahli tafsir dan para ahli hadis meriwayatkan bahwa kalimat-kalimat ini banyak. Di antaranya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga di antaranya adalah kalimat-kalimat bahwa beliau mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keagungan-keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengutarakan pujian-pujian kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara kalimat tersebut beliau diilhami oleh Allah, yaitu dengan kalimat tawassul, dengan keagungan nama
Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu beliau bertawassul dengan keagungan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun dari langit menghadap kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, menyampaikan pernyataan dari Allah, ya Adam, wahai Adam, innallaha qad ghafara lak, sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu. Lalu Allah bertanya kepadamu, wahai Adam, dari mana engkau tahu bahwa Muhammad ini adalah makhluk Allah yang paling Allah cintai, yang paling Allah muliakan? Nabi Adam alaihissalatu wassalam menjawab, wahai Tuhanku, ketika engkau memasukkan ruhku ke dalam jasadku di pintu gerbang surga, lalu aku mengangkatkan kepalaku, lalu aku melihat ke keratonmu, dan aku melihat di tiang-tiang keratonmu, di sana termaktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah aku meyakini bahwa tidaklah engkau menyandingkan, mengidhofatkan, menyandarkan nama Muhammad kepada namamu, terkecuali pasti ini Muhammad adalah makhlukmu, ciptaanmu yang paling kau cintai, yang paling kau muliakan. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam mendapatkan ikrar dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, sadaqta ya Adam, benar kamu wahai Adam. Lalu dalam riwayat lain disebutkan, andai kata tidak ada Muhammad, maka aku tidak akan menciptakanmu. Andai kata tidak ada Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan bumi, langit. Andai kata tidak ada Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan aras, kursi, surga, neraka, dan alam semesta, semua aflak, yakni semua alam semesta. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab hadisnya Al-Mustadrak, dan Imam Hakim menyatakan bahwa hadis ini sahih, dan juga hadis ini diperkuat dengan hadis-hadis serupa. Ada beberapa hadis yang serupa yang memperkuat hadis ini yang disebut dengan syawahid, sehingga hadis yang diperkuat itu sah untuk dijadikan hujjah. Maka semua ulama ahli sunnah wal jamaah menetapkan hukum yang sama, bahwasanya tawassul adalah perkara yang jaiz, bahkan tawassul perkara yang baik, dan tawassul adalah cara dalam berdoa untuk mempercepat diijabah oleh Allah.
Dan dari hadis ini maka kita semua orang-orang yang beriman bisa mengetahui betapa agungnya kedudukan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhannya dan di mata semua makhluk Allah. Dari hadis ini pula kita bisa tahu, bisa ngambil kesimpulan bahwasanya sepadan utusan Allah Nabi Adam, Rasul pertama di muka bumi, terkadangan ada permintaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya kecuali dengan jalan bertawassul dengan keagungan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini juga bisa diambil kesimpulan yang perlu dicatat oleh kita semuanya umat Islam, bahwa yang kita semua sebagai utusan Allah yang pertama di muka bumi, dicatat oleh kita ini, kan? Beliau dalam tawassulnya saat itu, ingat, tawassul dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa beliau menambah menyebutkan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyebutkan ketinggian derajat kedudukan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dicatat, tapi hanya dengan nama Muhammad saja. Dan saat itu Nabi kita masih jauh, entah berapa ribu, berapa juta tahun yang akan datang, berapa miliar tahun yang akan datang, yakni jarak antara tawassul Nabi Adam alaihissalatu wassalam saat itu sebelum turun ke bumi juga beliau sudah melihatnya. Masya Allah. Kita tidak tahu jaraknya, berapa lama jaraknya, sampai ke lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman, yang tawassul dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menyebutkan segala sejarah-sejarah keagungan beliau, sambil menceritakan segala keterpujian beliau, sambil menceritakan Masya Allah ketinggian derajat beliau, subhanallah, ditambah lagi dengan bersalawat salam dan dengan memuji-muji kepada beliau, ditambah lagi dengan warna-warni amalan yang dikaitkan kepada pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana amal ini bukan hanya satu kata bihaqqi Muhammad, tidak, tapi diceritakan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan sejarah keistimewaan keunggulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan gemuruhnya membaca salawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacakan warna-warni kalimat thayyibah, warna-warni amal soleh, yang ini semua dijadikan alat tawassul kepada Allah Ta'ala, alat tawassul di dalam doa kepada Allah Ta'ala. Maka jawabannya
Pasti semua ulama akan mengatakan, apalagi jika kita tawassul dengan kebesaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan banyak, masya Allah, pujian kepada Nabi, menceritakan keagungan Nabi, menceritakan sejarah kebesaran Nabi, membaca salawat salam kepada Nabi, dan warna-warni amal soleh yang lainnya. Fahami oleh kita semua. Maka para ulama-ulama Allah dan orang-orang saleh dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berhenti bertawassul dengan kebesaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doanya. Dan para wali-wali Allah, para ulama, para salihin sudah meraih buktinya, yakni bukti ijabah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan umat Islam dari masyrik sampai maghrib semua diajarkan oleh para ulama-ulama Allah ahlu sunnah wal jamaah, sehingga semuanya umat Islam ahlu sunnah wal jamaah pada mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah karena tawassul dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita semua umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya anugerah terbesar yang Allah hadiahkan kepada kita, yakni Kangjeng Nabi Muhammad. Betapa beruntungnya kita menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirkan rasa bahagia di dalam hati siang dan malam atas karunia terbesar itu. Hadirkan terus di dalam hati kehadiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan di dalam hati rasa bahagia kita ditakdirkan menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terus kita puji beliau, terus kita kenali beliau lebih dekat, terus kita ketahui sunnah-sunnah beliau, akhlak beliau, dan kita terus ikuti jejak-jejak beliau, dan kita perjuangkan apa yang diperjuangkan oleh beliau, dan kita perbanyak salawat salam di hari-hari kita kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah kita akan mendapatkan segala kebaikan dari Allah. Kita akan mendapatkan ampunan Allah. Kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Kita akan mendapatkan cinta Allah. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Kita akan mendapatkan warna-warni anugerah dari Allah di dunia, di kubur, dan di akhirat kelak. Dan kita akan mendapatkan pula syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatian khusus daripada beliau. Maka di akhir perkumpulan kita ini, mari kita bersama-sama niat berdoa, bertawassul dengan keagungan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala doa kita dikabul oleh Allah.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اضربوا يا للمثاني فهزروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فوق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه آمين يا رب العالمين اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم
فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله للصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. آمين. قبول. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.